Karena sebenarnya kalau saya melihat ya Mas, Polri itu tidak profesional hanya dalam dua hal. Dalam hal politik dan dalam hal korupsi besar. Dua hal itu? Tapi itu dua-duanya parah Pak. Iya. Pengaruhnya jadi parah sekali. Iya, tapi kalau profesionalisme di bidang keamanan dan ketertiban umum bukan main loh, Polri. Bagus. Misalnya apa? Misalnya restoratif justice. Itu bisa hidup di bawah Polri. Penyelesaian kasus-kasus pertengkaran agar tidak menjadi pidana. Damai di kampung-kampung itu kan diurus oleh Polsek, oleh Polres dan sebagainya. Itu sekarang banyak. Tapi kalau sudah menyangkut korupsi, ya korupsi gitu ya, backingan yang diindikasikan itu kan, ya di situ korupsi banyak macet. Seperti yang sekarang ini kita masih menunggu kan apa sih tindakan terhadap Komdigi misalnya ya. Itu kalau menurut sumber-sumber udah jelas kalau polisi kalau bukan karena politik kira-kira udah lebih gampang lah. Maksudnya tindakan terhadap judi online? Judi online ya, kasus di Komdigi kan. Informasinya sekarang ini kan informasi bersebar di mana-mana dan itu akurat juga ya. Informasinya pelakunya si A, si B yang ngaku sudah ini itu kan sebenarnya gampang. Tapi menurut saya ini kan menyangkut soal politik juga dan korupsi juga di dalamnya, ya kan? Nah, itu maka agak tersendat. Tapi kalau di bidang lain, keamanan umum, masalah penegakan hukum di daerah hukum yang kriminal biasa, profesionalisme, mengungkap pembunuhan yang tersamar, orang sudah dipotong-potong jadi 10 oleh polisi, ditemukan pelakunya ini. Kemampuan teknis untuk itu tidak diragukan ya? Tidak diragukan. Tapi di sisi yang di Semarang tuh bayi hilang, ya toh, bayi hilang, tidak ada yang tahu, sudah panik semua siapa, ketemu oleh Polri, besoknya ketemu ini dibayar oleh ini. Nah, maksud saya menjejak pelanggaran digital, pengalaman saya pribadi, kalau saya lapor ke Polri cepat kok. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LC guys. Ini ada video menarik dari Prof Mahfud MD guys, yaitu membahas tentang isu pilkada yang kemarin dan juga isu munculnya partai coklat guys, dan juga membahas tentang kepolisian atau Polri guys, apakah yang akan diulas tegas atau ada dengan namanya Pak Jokowi efek atau apa, kita gas guys. Lalu kemudian yang muncul jadi pembicaraan publik kan Pak, ini pilkada di seluruh Indonesia di 508 kabupaten kalau nggak salah, terus 37 provinsi. Tetapi yang muncul adalah isu tentang ini perlawanan antara koalisinya Pak Jokowi ya dengan satu kubu lain adalah koalisi PDI Perjuangan. Antara Pak Jokowi misalnya dengan Ibu Mega. Pak Mahfud melihat itu juga atau bagaimana? Saya memaklumi ada suara seperti itu karena prakondisi yang timbul terutama pada Pilpres kemarin. Pasca Pilpres ya? Iya, pertentangan kedua kubu ini begitu mencolok ya, sampai terakhir. Memaklumi saya, tapi melihat data sebenarnya tidak seperti yang banyak diduga orang. Misalnya Pak Jokowi dominan, Pak Jokowi masih dominan, PDIP tumbang terpuruk. Kalau menurut data, enggak loh. PDIP itu menurut saya hebat tuh. Dia dalam situasi yang dianggap begitu, dia masih menang di 14 provinsi calon-calonnya. Calon yang diusung. 14 provinsi dari 37. Bayangkan itu. Kemudian dia bisa meraih kemenangan di 239 kabupaten kota. Anda bayangkan. Lalu misalnya di Jawa Tengah, PDIP itu sendiri dikeroyok oleh 9 partai lebih. Partai-partai yang tidak punya suara kan juga ikut mengusung kan? Dikeroyok oleh 9 partai, bisa mendapat 40%. Kalau mau normal, PDIP itu ya seperti Pilpres dan Pilegnya ya 16% di Jawa Tengah, tapi bisa 40%. Dan di 19 kabupaten kota, Pak? Iya. Di 19 kabupaten kota di Jawa Tengah. Memang yang terasa ada pengaruh Pak Jokowi itu di Jawa Tengah memang karena dia kampanye langsung. Lalu di Sumatera Utara pengaruh karena ya banyaklah alat-alat yang digunakan untuk mendorong kemenangan Bobi yang adanya Pak Jokowi. Di Jakarta kalah. Coba di Jakarta ini kalah. Sehingga saya melihat
sebenarnya pengaruh Pak Jokowi itu sudah jauh turun. Anda jangan katakan misalnya, oh juga tuh Kemplos menang di Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu memang sejak dulu suaranya besar. Betul, sudah besar. Tanpa Pak Jokowi pun dia hampir dipastikan menang. Deddy kader Partai Gerindra itu ya? Nah iya. Di Jawa Timur, Khofifah itu tanpa Pak Jokowi, tanpa apapun memang sudah menang sejak dulu gitu ya. Sebelum pemilihan sudah dihitung orang menang gitu, bukan karena Pak Jokowi. Oleh sebab itu jangan berpikir Pak Jokowi begitu kan ya. Saya kira dia sudah menjadi rakyat biasa. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya gitu Pak ya. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya, sudah ada Pak Prabowo juga, ya kan? Jawa Tengah, Jakarta. Berarti Jokowi efek itu cenderung hanya di Jawa Tengah sama Sumatera Utara ya, menurut Pak Mahfud ya? Dan Solo lah kalau dikecilkan lagi. Solo, Boyolali ya. Tapi secara umum saya kira kita tidak perlu paranoid. PDIP itu ternyata besar sekali PDIP. Dikeroyok begitu hebatnya gitu. Masih dapat 40% misalnya di Jawa Tengah, masih dapat 239 bupati wali kota, masih dapat 14 provinsi gitu. Itu kita harus berterima kasih juga kepada Mahkamah Konstitusi ya, putusan yang terakhir itu, yang kemudian pencalonan gubernur, wakil gubernur masih harus sesuai dengan undang-undang, kemudian threshold diturunkan gitu. Nah itu saya kira peran MK untuk membangun demokrasi sudah tumbuh lagi dari situ. Itu harus kita akui gitu. Oleh sebab itu kedepannya ya mari kita, Pak Jokowi sih boleh menurut saya melakukan langkah-langkah politik untuk kampanye, untuk mempromosikan siapapun, dan itu sudah terbukti. Sekarang ini menurut saya ya bukan powernya Pak Jokowi yang konfigurasi politik yang pertama PDIP naik, yang kedua yang menang-menang itu Gerindra justru ya. Kemenangan Partai Gerindra ya. Sehingga menurut saya sekarang ini yang kuat ya Partai Gerindra, dan itu konsekuensi dari kemenangan Pak Prabowo di dalam Pilpres kan. Sudah biasa kan, bisa presidennya siapa, partainya ikut apa kan begitu. Rakyatnya ikut siapa. Karena semua sumber daya politik dia miliki. Tentang kualitas pemilu Pak. Kalau tadi kan angka-angka data seperti apa dukungannya. Kualitas pilkada. Banyak keluhan tentang misalnya dugaan keterlibatan aparat. Muncul fenomena yang disebut dengan parcok atau partai coklat. Kecurangan ya? Iya, kecurangan di mana diduga aparat, terutama aparat kepolisian itu dilibatkan dalam mempengaruhi pilihan dalam pilkada. Apa pandangan Pak Mahfud sejauh ini? Jangan lupa kecurangan itu sumbernya dua. Selama ini orang bicara tentang aparat, ASN, TNI di bagian tertentu, tetapi sebenarnya itu selalu terjadi dan mungkin sulit dihindari ya, aparat kepolisian, ASN dan sebagainya. Tapi ada hal lain yang saya katakan, sejak pemilu di dalam reformasi ini, terutama sesudah pemilu kedua, itu kecurangan sebenarnya mula-mula munculnya bukan dari aparat. Karena misalnya 2014 misalnya ya, 2004 misalnya ya, 2004 tuh kecurangan sudah mulai muncul. Tetapi di situ bukan rekayasa presiden. Bu Mega waktu itu netral sekali 2004 itu. 2004. Oleh sebab itu dia kalah karena dia tidak menggunakan aparat apapun. Tetapi apa ada kecurangan waktu itu? Wah, ada banyak. Apa yang terjadi? Kecurangan antar kontestan. Bagaimana saya tahu? Saya ini kan ketua MK waktu itu. Jadi gugatan itu bukan kepada pemerintah, dari satu kontestan ke kontestan lain, kontestan ke KPU daerah tertentu, di daerah lain memihak partai ini, di daerah lain partai itu, dan seterusnya. Jadi pada waktu itu tidak monolitik atau tidak vertikal kecurangannya itu yang dilakukan oleh pemerintah. Zaman Orde Baru kan vertikal, ditentukan dari atas, ini yang menang, udahlah zaman Orde Baru. Di zaman reformasi itu horizontal. Di Kudus itu antara PAN dengan Golkar misalnya. Nanti di Manado antara PDIP dengan misalnya P3 dan seterusnya. Itu vertikal. Jadi bukan aparat kalau itu. Jadi ketika itu presiden tidak menggunakan aparat. Bu Mega enggak waktu itu. Saya kira semua kesaksian mengatakan presiden tahun 2004 itu tidak menggunakan aparat dan tidak menggunakan fasilitas negara. Mungkin ada di berbagai daerah itu PDIP itu partai antar partai, karena
Partai lain pun pada waktu itu ketika saya ketua MK itu, partai lain pun melakukan kecurangan, tetapi ya itu sering tidak signifikan dan dilakukan juga oleh partai-partai lain. Wow. Nah sekarang kan halnya partai coklat, semua, gitu ya. Yeah. Memang sekarang ini yang jadi sorotan publik ya, sampai kita bicara ini kan ikut campurnya atau intervensinya polisi. Saya kira itu benar tetapi tidak merata. Mungkin hanya di daerah tertentu yang bisa dibuktikan itu, ya. Atau bisa dirasakan. Ya. Kalau dibuktikan nanti jadi perkara hukum, bisa dirasakan. Kalau dalam catatannya kader PDI Perjuangan, Mas Deddy Sitorus itu mengatakan 9 sampai 11 daerah ya yang katanya Partai Coklat itu dikerahkan. Menurut data mereka, Pak. Ya. Kalaupun itu benar kan berarti kecil. Ya kan? Ya, tidak dominan ya. 9 sampai 11 dari 520 daerah. Ya. Mungkin kan? Maksudnya provinsi, Pak. Kalau provinsi ya 30. Ya. Kalau waktu Pilpres dan Pileg rasanya kemarin kan 100% daerah. Peran itu. Iya kan? Sekarang taruhlah kalau ada 9 sampai 11 misalnya. Yang dirasakan. Nah sekarang udah turun. Artinya begini, sebenarnya Polri sudah mulai menjaga diri. Mungkin inginnya masih tetap memihak, tapi menjaga diri karena sorotan publik dan medsos itu tidak bisa dihindari. Nah cuma masalahnya sekarang yang kurang pas itu Pak Kapolri tidak pernah menanggapi ini. Ya kan, harusnya menjelaskan kan. Buat Pak Mahfud itu penting harusnya. Menurut saya penting karena beliau pejabat publik dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat untuk mengimbangi opini agar gini rakyat tidak frustasi. Sudah digini kan kok diem aja sih, kan gitu kan. Terlepas benar atau tidaknya. Terlepas benar atau tidaknya harusnya dijelaskan. Kalau Pak Tito dulu kan agak tough ya. Begitu ada dia jelaskan. Benar atau salah pokoknya jelaskan. Nah itu bagus bagi masyarakat. Oleh sebab itu kesannya Pak Tito juga ketika jadi Kapolri itu tercatat bagus karena lebih firm menyelesaikan masalah cepat, menjelaskan cepat. Soal rakyat tidak setuju nanti kan ada proses pengadilan. Sekarang kondisinya nggak begitu Pak sama sekali ya. Anda apa pernah melihat Pak Listio menjelaskan? Tidak pernah. Tidak kan? Tidak pernah. Sejak Pilpres. Yang membantah justru Ketua Komisi 3 DPR mengatakan hoax. Nah, tapi polisi sendiri tidak ada. Ya, menurut saya keliru, kurang tepat lah Pak Kapolri. Seharusnya menanggapi dong, enggak, ini begini, yang diisukan di sini begini. Dijawab aja agar rakyat merasa ketika bertanya ada yang menjawab secara proporsional, gitu kan. Itu tipikalnya Kapolri atau bagaimana Pak? Dulu ketika Bapak menjadi Menko Polhukam seperti ini, enggak, Pak. Memang tidak ada respon, selalu tidak ada respon dari Kapolri. Pak Tito itu dulu bagus, selalu merespon. Pak Idam Aziz lumayan merespon kalau ada masalah gitu. BHD dulu zaman saya merespons gitu. Nah yang sekarang terasa ini diem saja, mungkin ya biar aja lah, itu kan pendapat masyarakat. Tapi kalau menurut rasa saya ya, setiap orang punya rasa berbeda-beda. Yeah. Menurut saya perasaan saya ya seharusnya dijawab dong, kan gitu ya. Dijelaskan gitu. Sebagai wujud bertanggung jawab kepada publik ya, supaya tidak menjadi liar informasinya. Ya. Tetapi secara umum sekarang intervensi Polri, maaf menurut saya sudah jauh menurun kalau hanya menemukan 9 sampai 11 provinsi. Apa itu? Apalagi itu yang dirasakan mungkin hanya dari 9 itu tidak semuanya sebenarnya yang terasa membuat suasana agak panas. Mungkin hanya Jawa Tengah, Sumatera Utara, itu kan. Ya. Manado ya? Banten katanya Pak. Banten, Sulawesi Utara. Ya. Tapi yang lain-lain itu Gerindra memang menang sendiri. Pak Mahfud, supaya kita nggak dibilang bicara tanpa dasar, ini bahwa ini dibicarakan di publik, terutama di media massa, kami mau menayangkan beberapa petikan media Pak. Ya. Nah ini di Tempo.co, heboh tudingan narasi Parcok alias Partai Coklat cawe-cawe di Pilkada 2024. Ya. Ini muncul. Ini juga ada berita Jarod ungkit kemenangan Bobi diwarnai intimidasi Partai Coklat politik bansos. Beredar video diduga camat, lurah, dan kades di Tapanuli Selatan deklarasi dukung Bobi Nasution. Ramai soal bagi-bagi sembako berlogo RK Susono, tim Ridho bukan dibagikan. Jadi muncul Pak, memang jadi berita. Makanya saya katakan rakyat merasakan itu, tetapi tidak banyak yang menulis bahwa sebenarnya ada sih di beberapa dialog interaktif gitu ya di televisi itu. Memang sebenarnya luar biasa. Pak Jokowi sudah ikut begitu, tapi polisi ndak di semua tempat manut kan gitu kan.
Artinya ada juga daerah-daerah tertentu yang polisinya berusaha profesional gitu ya. Termasuk Jakarta. Termasuk Jakarta. Dengan segala mesti sedikit banyak ada kan. Karena ini. Tapi Jakarta misalnya nggak tembus dengan endorsement misalnya kan nggak tembus. Gitu. Di berbagai daerah juga supaya diingat banyak yang partai itu menang sendiri bukan karena Pak Jokowi. Terutama Jawa Barat, Jawa Timur ya. Kalau provinsi besar itu memang Deddy Mulyadi dan Khofifah itu sudah diperkirakan akan menang ada atau tidak ada Pak Jokowi. Nah, yang agak jadi mempertanyakan karena hal yang sama diperkirakan Airin akan menang tapi juga ternyata tumbang Airin itu yang menyebabkan orang merasa ini dikerjain. Nah, silakan nanti dibuktikan aja di pengadilan. Tapi kalau itu pun terjadi kan berarti pengaruhnya udah kecil ya. Dan mungkin di Banten tuh bukan Pak Jokowi itu. Gerindra kan? Iya kan yang menang. Kalau dikaitkan dengan Pak Jokowi, dengan kekuatan politik Pak Jokowi hanya di Jawa Tengah dan di Medan. Bali tidak bisa diambil orang lain, masih tetap PDIP. Kan? Nah Pak Mahfud, kaitannya dengan rame-rame soal tudingan terhadap partai coklat Parcok itu, lalu kemudian di DPR Pak, kader PDI Perjuangan terutama itu mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang Polri. Untuk Polri tidak lagi di bawah polisi, tetapi misalnya dikembalikan di bawah Panglima TNI atau di bawah salah satu kementerian. Pak Mahfud melihat wacana seperti ini bagaimana? Itu sudah lama berkembang isu itu, bukan hanya sekarang. Hampir setiap pemilu isu agar Polri itu berada di bawah sebuah kementerian itu muncul. Zaman saya Menhan di tahun 2001 itu sudah ada yang usul karena dilepas dari Menhankam waktu itu kan, Menhankam, Menteri Pertahanan dan kan menjadi Menhan. Itu hanya koordinasinya dengan TNI, militer. Nah, Polri waktu itu langsung ke Presiden. Dan itu sudah dengan pertimbangan politik yang pada waktu itu dianggap matang. Karena begini, dulu kan polisi itu kan di bawah TNI ya. Bahkan anak bawang gitu. Setiap langkah-langkah keamanan, langkah apa itu dulu yang dominan TNI kan. Polri enggak bisa berkutik, selalu disabot oleh TNI, sehingga pada waktu itu orang mengatakan Polri ini harus disipilkan, gitu kan. Maka muncullah TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000, pemisahan TNI Polri dan cara memilih Panglima dan Kapolri, yang itu berarti Kapolri itu sudah sejajar dengan Panglima. Nah sekarang dianggap eksesif kan, ini kok malah eksesif, lalu muncul kalau gitu letakkan di bawah kementerian. Memang rasanya ya sejauh yang saya tahu di seluruh dunia polisi itu di bawah sebuah kementerian. Sehingga Kapolrinya itu sebenarnya staf dari seorang menteri, tenaga lapangan, menteri kebijakan gitu. Tapi di Indonesia pada waktu itu dianggap yang cocok ya Polri sudah langsung aja ke Presiden biar tidak digunakan oleh partai. Karena pada waktu itu pikirannya kementerian itu jatah partai. Sehingga siapa partai apa yang menduduki sebuah kementerian dia akan mempengaruhi Polri. Maka pada waktu itu sudahlah serahkan aja ke Presiden. Justru untuk menghindari supaya tidak dipakai untuk politis. Justru menghindari. Oleh sebab itu menurut saya tidak perlu buru-buru untuk meletakkan lagi ke situ. Tapi kalau meletakkan juga harus dipikirkan matang gitu ya. Karena sebenarnya kalau saya melihat ya Mas, Polri itu tidak profesional hanya dalam dua hal. Dalam hal politik dan dalam hal korupsi besar. Dua hal itu? Tapi itu dua-duanya parah Pak. Pengaruhnya jadi parah sekali. Iya, tapi kalau profesionalisme di bidang keamanan dan ketertiban umum bukan main loh Polri. Bagus. Misalnya apa? Misalnya restoratif justice. Itu bisa hidup di bawah Polri. Penyelesaian kasus-kasus pertengkaran agar tidak menjadi pidana. Damai di kampung-kampung itu kan diurus oleh Polsek, oleh Polres dan sebagainya. Itu sekarang banyak. Tapi kalau sudah menyangkut korupsi, ya korupsi gitu ya, backingan yang diindikasikan itu kan, ya di situ korupsi banyak macet. Seperti yang sekarang ini kita masih menunggu kan apa sih tindakan terhadap Komdigi misalnya ya. Itu kalau menurut sumber-sumber udah jelas kalau polisi kalau bukan karena politik kira-kira udah lebih gampang lah. Maksudnya tindakan terhadap judi online? Judi online ya. Kasus di Komdigi kan.
informasinya sekarang ini kan informasi bersebar di mana-mana dan itu akurat juga ya. Informasinya pelakunya si A, si B yang ngaku sudah ini. Itu kan sebenarnya gampang. Tapi menurut saya ini kan menyangkut soal politik juga dan korupsi juga di dalamnya. Ya kan? Ya. Nah, itu maka agak tersendat. Tapi kalau di bidang lain, keamanan umum, masalah penegakan hukum di daerah hukum yang kriminal biasa, profesionalisme, mengungkap pembunuhan yang tersamar, orang sudah dipotong-potong jadi 10 oleh polisi, ditemukan pelakunya ini. Kemampuan teknis untuk itu tidak diragukan ya? Tidak diragukan. Tapi di sisi yang di Semarang tuh bayi hilang, ya toh, bayi hilang, tidak ada yang tahu, sudah panik semua siapa, ketemu oleh Polri, besoknya ketemu ini dibayar oleh ini. Nah, maksud saya menjejak pelanggaran digital, pengalaman saya pribadi, kalau saya lapor ke Polri cepat kok. Nah, tapi di bidang korupsi dan di bidang korupsi dan politik Pak, saya catat yang Bapak katakan. Korupsi dan politik, sehingga nanti kalau mau menata Polri ya harus diperhatikan ke situ, apakah perlu itu harus ke dalam kementerian. Yang munculkan misalnya di bawah Kemendagri, di bawah Kementeri Hukum, di bawah Jaksa Agung. Di bawah Jaksa Agung, Pak. Ya, nah, kaitannya dengan itu, Pak. Maksud saya akan kembali ke sana. Lalu bagaimana kita menghilangkan praktik seperti di Tenggaraya selama ini, setiap pemilu maupun pilkada, polisi dipakai oleh kekuasaan? Yang tadi Bapak mengatakan lemahnya di sisi itunya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita pandang bahwa kesempatan sekarang membuat supaya peran Polri lebih tepat dan lebih bagus gitu. Menurut saya kenegarawanan seorang presiden aja sebenarnya. Semua dan Kapolri dan seorang Kapolri. Ini sistem presidensial. Jadi kalau presiden mengatakan kamu harus begini, oke kamu tegakkan hukum dengan baik, tapi yang ini harus lewat saya, kan bisa aja presiden begitu. Atau jangan pandang bulu apa saja, tapi yang berisiko besar bagi orang jangan beritahu saya, kan wajar kalau polisi begitu. Sehingga menurut saya seorang presiden kalau dia menjadi negarawan tidak punya kepentingan politik, sebenarnya tidak sulit, tidak harus merubah struktur Polri di bawah kementerian. Hati-hati loh, Polri di bawah kementerian juga bisa tidak netral karena kementerian itu jatah parpol secara umum, iya kan? Iya. Nah kalau presidennya lalu ngasih ke parpol tertentu agar kepolisian dikendalikan untuk keperluan parpol tertentu, kan bisa juga, meskipun diletakkan di bawah kepresiden. Oleh sebab itu tuh perlu kenegarawanan, bukan taktis teknis struktural saja, karena yang taktik teknis struktural itu sudah dibicarakan lama dulu ya, sampai voting kan waktu itu, sampai ribut ketika amandemen Undang-Undang Dasar, ketika pemisahan TNI Polri zaman Pak Habibie oleh Pak Wiranto dan sebagainya. Itu sebenarnya udah didiskusikan semua pada waktu itu. Dulu ketika mencuat kasus Sambo itu, Pak Mahfud sebagai tokoh ketika itu dan menjadi Menko Polhukam, seingat saya, karena munculnya berbagai kasus di polisi, Bapak mengatakan waktu itu kita butuh reformasi dalam tubuh internal Polri. Dan Bapak mengatakan akan disampaikan kepada Presiden Jokowi, tapi ternyata nggak ada upaya dari Presiden, nggak kelihatan tuh Pak. Reformasi itu bukan reformasi struktural yang saya pentingkan waktu itu, tapi reformasi pejabat. Oh, petinggi Polri. Lukir. Ini pindah ke sini karena sama dengan di kejaksaan, banyak kasus-kasus yang dikendalikan oleh orang tertentu dan mengendalikan daerah, mengendalikan kasus tertentu, dan orang sudah tahu kalau mau pakai urusan ini lewat jenderal ini, kalau di daerah ini orangnya ini. Oleh sebab itu menurut saya kebijakan Lukir untuk mengganti secara tiba-tiba itu juga memindah secara tiba-tiba agar tidak dikendalikan oleh oligarki, oleh mafia. Itu bisa efektif ya harusnya? Mungkin lebih efektif. Saya masih ingin mengingatkan lagi hal yang berkesan bagi saya ketika Pak Jokowi di Bali itu kan pidatonya jelas, pejabat Kapolri, Kapolres, kalau tidak salah juga waktu itu Pangdam, Dandim, kalau Anda menjadi pejabat baru di satu daerah, yang disuani jangan preman. Nah itu kan berarti pada waktu itu fenomenanya pejabat tuh kalau diangkat di daerah mensuani preman dulu. Datang ke preman dulu untuk minta aman. Alasannya ke publik biar dia bisa dikendalikan, biar kita bisa kerjasama. Tapi dalam praktek preman tuh memeras orang loh di bawah. Ini loh foto saya, Kapolri sudah ke pondok saya. Kapolda udah ke pondok saya. Ini foto saya dengan Kapolda. Ini macam-macam gitu. Maka waktu itu Pak Jokowi mengatakan jangan soan ke preman, soan nih tokoh agama, tokoh masyarakat kan gitu waktu itu.
Nah mungkin itu tidak pada struktural gitu, pada mental dan kebijakan-kebijakan apa namanya yang digariskan oleh presiden, yang juga karena masalahnya taktis juga. Kalau ada kasus di sana kan ada tuh orang ini kasus ini, yang menangani ini, maka ini dipengaruhi oleh mafia ini, oleh pengusaha hitam ini, ada polisi baik, lalu kalau istilah sekarang itu dikriminalisasi, padahal tidak apa-apa, dianggap diberi tindakan disiplin, dipindah dan sebagainya, justru untuk melindungi orang. Sekarang justru dipindah-pindah secara cepat, jangan sampai orang itu terlalu lengket dengan preman-preman dan mafia di daerah. Bagi saya itu lebih penting daripada bicara struktural. Struktural sama saja. Artinya usulan itu perlu dilakukan kajian secara komprehensif ya Pak ya? Kajian secara komprehensif. Oke guys, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi evaluasi dari Pak Prof Mahfud MD guys tentang isu-isu yang terkait Parcok guys, yaitu Partai Coklat yang membantu kecurangan lah di pilkada serentak kemarin guys. Dan itu isu-isu yang dikeluarkan oleh beberapa media, hampir semua, dan ini dievaluasi oleh Prof Mahfud MD dengan menimbang-nimbang dari dua sisi, kebaikan dan juga kekurang efektifan polisi atau Polri guys. Dan isu-isu juga banyak yang kepengen Polri itu di isu-isu Polri di bawah Kemendagri lagi guys. Tapi kalau di bawah Kemendagri malah sangat bisa diintervensi oleh partai guys. Kalau memang harus dikembalikan kalau memang harus dialihkan ke bawah Kemendagri atau yang lainnya, institusi lembaga negara yang lainnya harus dipertimbangkan semaksimal mungkin guys, karena juga kepolisian sangat oke di bidang-bidang penyelesaian masalah guys, dan itu di desa-desa atau di kampung-kampung guys. Dan ada dua yang menjadi kekurangan guys menurut Pak Prof Mahfud MD, yaitu di bidang korupsi dan penegakan kasus-kasus besar atau mafia lah guys, pokoknya lah guys. Semoga cepat-cepat diperbaiki oleh Pak Presiden Prabowo Subianto tentang masalah ini guys, masalah Polri guys, karena ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia juga guys. Semoga Polri lebih baik lagi ke depannya guys. Oke, semoga ini bisa mengedukasi juga menjadikan informasi atau ilmu tambahan guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.